Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama NTV Prime dan saat ini sudah bersama kami di studio pakar hukum tata negara Refly Harun. Selamat malam Mas Refly. Selamat malam, Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio NTV. Ya, ini untuk pertama kalinya kan. Untuk pertama kalinya. Senang sekali kalau narasumber bisa hadir di studio NTV loh. Soalnya jauh. Soalnya jauh, perlu usaha. Kalau saya dekat rumah. Oh, kalau saya jauh di Kebun Jeruk soalnya saya. Iya. Sebelum kita mulai lagi perbincangan, kita akan sama-sama menyimak pernyataan dari Mahfud MD, mantan Ketua MK yang juga mantan Cawapres Tim 3. KTT ASEAN. Ketika kami ada di istana sedang menunggu tamu dari Timor Leste dan tamu-tamu dari negara lain yang akan melakukan pembicaraan bilateral, itu saya sudah melapor ke Presiden, Pak, masalah perubahan undang-undang MK yang lain-lain sudah selesai, tapi aturan peralihan tentang usia kami belum clear dan kami akan bertahan agar tidak merugikan hakim yang sudah ada. Nah, jabatan realinya Pak Maksud, Pak Fahminko silahkan. Nah, itu tanggal 4 sore dan di situ ada Menseska, ada menteri lain juga di situ. Jadi saya bertahan dengan usul pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita minta sebelum dibawa ke pembahasan tingkat 2 itu supaya dibicarakan lagi dengan pemerintah dan saya hari ini saya sudah berkoordinasi. Iya, kita langsung tanyakan ke Mas Refly. Mas Refly, tadi saya sudah bertanya ke Pak Maru Arar. Ini dilakukan... Sudah selesai kalau Pak Maru. Jangan-jangan masih beliau banyak. Beliau tuh hakim 2 periode, lalu kemudian juga sangat concern soal MK. Gimana? Iya, jadi ini kan dilakukan di masa reses, kemudian tertutup rapatnya, dan dihadiri 2 menteri dari pemerintah yaitu Menko Polhukam dan juga Menhukham. Nah, Anda membacanya apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan DPR? Iya, saya kira kejar setoran ya, dalam pengertian bahwa revisi ini harus selesai pada masa persidangan ini ya, yang saya kira kan mereka sebentar lagi juga selesai ya. Tetapi kalau kejar setoran berarti konotasinya positif dong, mau melengkapi semua undang-undang yang bisa positif bisa negatif kan, karena kalau kita bicarakan sudah ada anggarannya, sudah ada mungkin studi bandingnya dan lain sebagainya kan, kalau hal seperti itu, karena itu harus diselesaikan saat ini karena menurut saya memang kepentingannya itu nggak terlalu baik karena kepentingannya untuk mengontrol MK kan. Jadi pada waktu itu kan kita tahu bahwa sebenarnya kan asal muasalnya saya duga itu Omnibus Law. Ketika Omnibus itu kemudian dikabulkan ya oleh MK dan diberikan kesempatan 2 tahun untuk merevisi, disitulah sepertinya dalam tanda kutip kekuasaan terluka dalam tanda kutip ya, dan ini dijawantahkan dengan mungkin Pak Maru udah cerita nih, mohon maaf kalau saya ulangi. Belum. Ya. Jadi kita kalau menduganya masih dari dissenting opinion Pilpres, ternyata lebih jauh lagi dari Omnibus Law. Iya, dari Omnibus Law, lalu kemudian pada saat itu berujung pada pergantian Aswanto, Hakim Aswanto dengan Hakim Guntur Hamzah yang di luar mekanisme 4 itu kan, harusnya kan ada partisipatif, transparan, objektif, akuntabel kan dalam proses pemilihan atau seleksi hakim konstitusi, dan itu 4 prinsip itu sama sekali tidak dilakukan. Jadi main angkat saja DPR, ganti setelah itu. Nah, menurut saya memang keinginan untuk mengontrol MK jadi kuat. Secara faktual saya kira memang kekuatan istana berkepentingan mengontrol MK pada Pilpres kemarin kan. Karena itu yang dipersoalkan masa jabatan misalnya, kemudian dari 15 tahun mau dikurangi 10 tahun, bagaimana yang sudah 10 tahun atau di atas 5 tahun misalnya. Iya, harus dapat izin. Iya, jadi kalau sesudah 5 tahun yang saya tahu adalah boleh melanjutkan sampai 10 tahun, tapi di atas 10 tahun itu boleh 15 tahun kan begitu. Tapi dengan izin dan lain sebagainya. Nah, kita tahu ada hakim-hakim yang kemarin dissenting kan. Ada yang baru menjabat 7 tahun seperti Saldi Isra, kan Saldi ini kan paling diincar kan. Nah, artinya nanti jabatan Saldi Isra kalau ini disetujui tidak 15 tahun. Jabatannya cukup 10 tahun.
Dan kalau kita lihat masa jabatan Soehartoyo sebagai hakim ketua MK 5 tahun, maka Saldi tidak akan punya kesempatan lagi untuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Karena nanti 5 tahun ke depan Saldi sudah selesai masa jabatannya. Karena masa jabatan dia berarti kalau dia masuk 2017, berarti tinggal 3 tahun lagi kalau revisi ini disetujui. Nah itu ada hal-hal yang menurut saya sangat politis sekali ya. Dan yang kedua adalah menurut saya sangat tidak masuk akal ketika yang mengajukan itu memiliki kontrol atau evaluasi. Apa-apaan ini kan mengganggu independensi of judiciary. Perkara MK dalam tanda kutip saya sering katakan sontoloyo dalam beberapa putusan, termasuk putusan Pilpres kemarin. Tetapi kan tidak boleh kemudian prinsip itu dilanggar. Ya. Jadi jangan sampai kemudian hakimnya buruk, tiba-tiba kita main langgar prinsip independency of judiciary. Jadi prinsip is prinsip. Soal kelakuan tuh mari kita perbaiki dalam hal misalnya rekrutmen hakim konstitusi. Dulu ketika pasca Akil Muchtar ditangkap itu sebenarnya kan ada sebuah keinginan untuk bagaimana memperbaiki mekanisme rekrutmen hakim konstitusi agar jangan kemudian main gol begitu aja. DPR dulu yang paling mempelopori transparansi justru sekarang sudah tidak transparan. Presiden dulu mempelopori transparansi, sekarang kira-kira sudah ditentukan. Jadi yang namanya seleksi itu cuma pro forma saja. Mahkamah Agung bahkan sangat eksklusif di antara mereka saja. Bahkan barangkali prerogatif ketua MA, saya tidak tahu Pak Maru. Nah, dari sini kan 4 prinsip itu nggak terpakai. Makanya pada waktu itu ada pemikiran bahwa 3 lembaga ini cuma mengajukan saja. Tetapi proses seleksinya harus terbuka. Sebagai contoh misalnya, dibutuhkan 2 hakim dari DPR misalnya. Maka DPR membuka pendaftaran atau mencari. Kan karena negarawan masa di pendaftaran dia mencari. Nah, lalu misalnya dia cari terbaik 4 orang, 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Itu soal jumlah. Nah, diberikan kepada waktu itu panitia seleksi independen yang difasilitasi oleh KY. Itu bukan apakah melibatkan KY atau tidak prinsipnya, tetapi bagaimana kita mendorong mendorong transparansi dan akuntabilitas objektif dan akuntabel itu. Jangan sampai terulang terpilih hakim konstitusi yang kita tidak jelas bagaimana proses seleksinya. Coba sebagai contoh misalnya hakim konstitusi terakhir itu ya kan mendaftar ke teman sendiri, dites oleh teman sendiri, ya kan lolos oleh teman sendiri. Ya kan? Dan kebetulan hal yang sama berlaku ketika sang istri menjadi anggota komisi yudisial kan. Nah saya ngomong apa adanya walaupun mungkin yang mendengarnya tidak suka atau apa, tapi kan kita harus ngomong apa adanya. Itu kan sebuah proses yang kalau kita bicara tentang nepotisme, ya ini nepotisme betul ini. Ya kan, nepotisme perkawanan. Gimana coba teman nguji teman. Kalau dulu masih mending, kalau Anda mau mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi, Anda mundur dulu. Masih mending, Anda mundur. Kalau mundur kan dia mikir-mikir kan. Kalau ini nggak mikir dia, karena setelah terpilih sebagai hakim konstitusi pun in waiting, dia masih jadi anggota DPR. Nah, menurut saya DPR sudah rusak proses rekrutmennya. Sampai di sini saya mungkin ke Pak Marwarar dulu. Saat ini kita sudah tahu prosesnya pembahasan tingkat pertama sudah selesai, kemudian akan menunggu rapat paripurna. Ya, paripurna kan pro forma aja. Kemudian nanti akan tinggal diketok dan sah. Cuma tinggal satu proses itu lagi. Siapa yang bisa menghentikan ini, Pak Marwarar? Ya saya kira kalau dalam proses ini siapa yang berwenang ya pembuat undang-undang itu sendiri. Jadi hanya DPR dan pemerintah yang bisa menghentikan ini. Sementara mereka tidak mungkin menghentikan. Kalau dia misalnya sudah disahkan ya secara teori kan bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi diuji. Tapi dalam kondisi sekarang ya trust sudah hilang seperti ini ya orang patah selera lah. Pertama trust, kedua kira-kira saya malah meragukan independensi hakim konstitusi. Masalah independensi. Jadi tidak ada yang bisa menyetok nih ya Mas Refli? Nggak ada. Kalau kita bacakan harian Kompas hari ini DPR dan pemerintah diminta menghentikan pembahasan. Tidak ada yang bisa menghentikan pembahasan. Ada revolusi. kita benari lagi struktur ketatanegaraan kita. Jadi gini ya, menurut saya masa pemerintahan sekarang ini
masa apa ya istilahnya masa sudah demisioner sebenarnya. Sudah terpilih presiden, sudah terpilih DPR, kecuali ada beberapa yang sengketa di kalau zaman dulu ya itulah Lemdak ini. Lemdak, tapi Lemdak yang masih sangat powerful tidak sih? Enggak, dia nyambung soalnya dengan penguasa yang baru. Itu persoalannya, karena dia ada sambungan dengan penguasa yang baru dan kepentingannya sama untuk tetap mengendalikan atau mengontrol Mahkamah Konstitusi. Maka ya ini dipakai. Saya kasih contoh gini, simulasinya paling gampang begini. Ya. Kalau ini kan yang paling nggak disuka ini Hakim Saldi Isra oleh kekuasaan sekarang maupun kekuasaan yang baru ini. Kalau dia misalnya 10 tahun, berarti nanti 5 tahun ke depan dia tidak lagi menyidangkan sengketa hasil pemilu. Pilpres. Kan itu hitungan yang reasonable ya kan? Pertanyaannya adalah kenapa dulu diperpanjang dari 5 tahun ke 15 tahun? Karena dia ngitung. Kayaknya hakim yang sekarang, maksudnya yang menyidangkan 2019 itu favorable terhadap pemerintahan. Kan begitu? In favor. Karena itu kita panjangkan. Tapi ini waduh, ini ada 3 orang yang tidak in favor terhadap pemerintahan. Kalau dia disuruh menyidangkan lagi, ya kan? Paling tidak menyisakan 2 hakim lagi misalnya, sementara hakim lainnya akan diganti yang senior-senior. Karena ada hakim seperti Ridwan Mansur, walaupun baru menjabat, tapi usianya sudah 60-an lebih. 64 atau 65, sehingga secara teoritis dia akan pensiun. Nah, ini Hakim Saldi, walaupun sudah 7 tahun, tapi menurut undang-undang sekarang masih 8 tahun lagi. Nah, dengan adanya revisi ini, masa jabatannya tinggal 3 tahun. Jadi tidak akan lagi menyidangkan sengketa Pilpres. Hakim Eni Nurbaningsi juga begitu. Iya, jadi memang kemudian tidak bisa, tadi saya bicara juga dengan Pak Marwarar, tidak bisa kemudian publik tidak menghubungkan antara hakim yang 3 memutus dissenting opinion dengan kemudian undang-undang yang akan disahkan. Menurut saya ini menjadi akseleratif. Jadi niatnya sudah di Omnibus Law itu, yang ujungnya pergantian Aswanto, Hakim Aswanto ke Hakim Guntur Hamzah, lalu akselerasinya ini karena adanya dissenting opinion ini, saya kira, waduh, ini karena luka itu dalam tanda kutip lukanya juga terjadi ketika putusan 90 yang Gibran, yang dissenting kan sama. Iya, yang dissenting sama. Ya, kecuali Soehartoyo kan, yang kita duga melipir di saat-saat terakhir. Saya ingin bicara sedikit soal pola ini yang terjadi di revisi Undang-Undang Desa, di Undang-Undang DKJ. Ini kalau misalnya kemudian kita menghitung ini bulan Mei ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, masih ada 5 bulan, masih ada banyak undang-undang yang kemudian bisa Oktober jangan dihitung karena Oke, 4 bulan. Masih ada 4 bulan, masih ada banyak undang-undang yang bisa dikebut dengan cara seperti ini, Mas Refli. Iya, tergantung pesan sponsornya. Tetapi menurut saya periode kedua DPR ini dan masa pemerintahan Presiden Jokowi ini paling ugal-ugalan dalam pembentukan undang-undang. Karena terutama ketika masa Covid kemarin kan, ada undang-undang yang menghilangkan hak budget DPR, DPR-nya tidak protes. Ada Perpu yang melangkahi putusan MK mengenai Omnibus Law yang 2 tahun, DPR-nya tidak protes, MK-nya juga tidak batalkan. Ada undang-undang minerba yang memperpanjang konsesi tambang yang harusnya berakhir pada 2025 ke atas sampai 2030 kalau tidak salah, diperpanjang selama 20 tahun, DPR-nya tidak protes. Pak Marwarar, coba kalau pola seperti ini terus dilakukan, sebenarnya ada yang salah tidak dengan proses pembentukan undang-undang kita yang kemudian menjadi celah bisa seperti ini? Ya, saya kira dari apa yang disebutkan itu pasti ada sesuatu yang menyalah ini. Kalau misalnya kita tidak beritikat baik untuk membentuk perundang-undangan sesuai dengan apa yang digariskan oleh konstitusi, yaitu untuk kepentingan publik dan bahwa demokrasi itu adalah untuk kedaulatan rakyat, ada kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang agaknya pada tingkat nanti ke depan, pada satu tahap tertentu tentu akan muncul suatu katakanlah perlawanan ya, dan di sini beratnya nanti kalau perlawanan itu menjadi sesuatu rasa tidak puas yang bisa bergeser ke arah ya atau tidak terhadap pemerintahan itu. Jadi saya seharusnya ya dalam pemerintahan yang sudah kita tingkat kematangan itu, sebenarnya dalam mencapai konsolidasi demokrasi ini, salah satu ukurannya bahwa semua pihak
menyetujui dan tunduk kepada hukum dan konstitusi. Dan di dalam hal inilah saya melihat misalnya kalau konstitusi mensyaratkan bahwa hakim itu akan dijunjung tinggi independensinya dan semua pembentuk undang-undang memegang teguh undang-undang dasar dalam sumpahnya. Nah, kasus yang sangat fenomenal dalam soal Aswanto dan Guntur itu merupakan indikator bahwa kita sudah jauh lah dari konstitusi. Apalagi saya sering membuat suatu analogi itu. Bagaimana anggota DPR sumpah jabatan kalau dilanggar, tetapi tidak ada sanksinya, tetapi rakyat melanggar sumpah di pengadilan, itu masuk penjara langsung itu. Sumpah palsu. Ini sumpah palsu. Satu pengingkaran juga kepada apa yang dikatakan equality before the law, bahwa hukum itu hanya bisa ke bawah, menjadi sangat jelas kan, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini barangkali akan menimbulkan masalah-masalah di masa depan, menjadi bertumpuk dia, terakumulasi, dan inilah menjadi suatu bentuk bahaya di dalam sistem pemerintahan kita ke masa depan. Oke, baik. Kita nanti masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.